Pemirsa, canda berakhir musibah. Seorang warga desa Batai, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan tewas usai ditusuk rekannya. Pelaku tega menghabisi nyawa korban lantaran kesal dengan candaan korban menarik celana pelaku di tengah keramaian. Pelaku penusukan diringkus unit Reskrim Polsek Lahat karena menusuk temannya hingga tewas bersimbah darah. Warga desa Batai Lahat, Sumatera Selatan ini malu karena korban memeloroti celananya saat berada di sebuah pesta hajatan. Pelaku yang kesal kemudian menganiaya korban dengan sebilah pisau yang kerap dibawanya. Atas perbuatannya, Junaidi disangkakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Bala Putra, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut pembunuhan gara-gara bercanda, sudah bergabung bersama kami Ibtu Irsan Rumsi, Kapolsek Kota Lahat. Selamat sore Pak Irsan. Selamat sore. Baik, Pak Irsan, boleh diinformasikan seperti apa kronologi dari pembunuhan ini, Pak? Baik. Jadi kebetulan malam Senin itu tanggal 21 sekitar jam 21 malam. Itu antara korban dengan tersangka bertemu di tempat suatu rumah hajatan. Antara korban dan tersangka memang saling kenal dan memang asal dari satu desa yang sama. Di tempat hajatan tersebut si korban ini canda mungkin terhadap tersangka dengan cara memeloroti celana si tersangka. Nah, pada saat itu tersangka menjadi hilap, emosi, langsung mencabut, mengambil pisau yang memang sedang dibawa dari rumah, itu langsung ditikamkan ke arah korban, tepat di dada sebelah kiri satu liang. Akibat perbuatan tersebut, korban langsung meninggal di tempat kejadian perkara. Baik, Pak Irsan, mengapa kemudian pelaku ini membawa pisau dari rumah? Nah, inilah salah satu kebiasaan yang kurang baik yang harus kita tinggalkan. Dalam kesempatan ini juga saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Lahat untuk segera meninggalkan kebiasaan membawa senjata tajam tersebut. Kebiasaan ini ada kebiasaan yang kurang baik dan diancam dengan hukuman pidana. Ada penyesalan Pak dari pelaku, Pak? Iya, betul. Setelah pelaku berhasil kita amankan dari amukan keluarga pihak korban, ini di dalam perjalanan dari TKP menuju ke Polsek, pelaku mengakui menyesal atas perbuatannya telah hilap sehingga mengakibatkan meninggalnya temannya sendiri. Benar, pelaku mengaku menyesal. Apakah korban ini sempat berupaya dibawa ke rumah sakit, Pak? Senjata tajam yang digunakan pelaku itu namanya uduk, kalau bahasanya Lahat, itu agak panjang. Jadi mungkin mengenai bagian dalam sehingga korban meninggal di tempat kejadian perkara. Tidak sempat dilarikan ke rumah sakit. Pak, ada informasikah apakah bercandaan ini sudah sering dilakukan atau baru pertama kali ini saja? Antara pelaku dengan korban ini teman satu kampung, teman dari kecil. Mungkin percandaan ini sering dilakukan. Namun yang untuk kali ini pelaku sempat malu karena dilakukan di tengah orang ramai di tempat hajatan. Dalam melorotkan celana si. Jadi ada rasa sakit hati sejak lama begitu ya, Pak? Hasil penelitian belum ada. Belum ada. Ini terjadi karena hilap aja. Baik, melihat pelaku kemudian cukup mudah tersulut emosinya, Pak. Apakah pelaku ini sempat melakukan tindak kriminal lainnya sebelumnya? Pelaku ini kita kenal dan kita dapat keterangan dari masyarakat setempat adalah orang-orang baik aja. Orang-orang tidak ada hal-hal yang menunjukkan hal yang tidak baik yang pernah dilakukan, apalagi pernah melakukan kriminal sama sekali belum tercatat di kepolisian Polres Lahat. Baik, pasal dan ancaman hukuman kepada pelaku, Pak Irsan? Sementara ini kita kenakan pasal pembunuhan ya, tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Baik, terima kasih Ibtu Irsan Rumsi, Kapolsek Lahat sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.
Sementara itu pemirsa, polisi masih memburu pelaku pembegalan sepasang suami istri yang ditemukan tewas mengenaskan di dalam parit di Binjai, Sumatera Utara. Keduanya diduga menjadi korban begal karena motor dan sejumlah uang hilang. Hingga kini, Polres Binjai, Sumatera Utara masih menyelidiki kasus tewasnya pasangan suami istri yang jasadnya ditemukan di parit sedalam 2 meter. Sebelumnya, pasca jenazah ditemukan, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Isak tangis keluarga pecah saat melihat kedua jasad korban tergeletak di dalam parit dengan kondisi mengenaskan. Saat diperiksa polisi, di sekujur tubuh korban terdapat luka yang diduga akibat senjata tajam. Korban bernama Anto dan Tuti, pasangan suami istri warga desa Mencirim, Kecamatan Kutalim Baru, Deli Serdang. Korban diduga menjadi korban begal karena motor dan sejumlah uang milik mereka hilang. Menurut keluarga, setiap harinya korban berangkat pukul 4 pagi menuju pasar Tafid Binjai untuk membeli barang yang akan dijual di warung miliknya. Karena nggak pulang-pulang ya? Nggak pulang. Biasa jam 6 udah di rumah. Jadi abang yang menemu ini, yang lihat pertama? Bapak saya. Bapaknya? Oh. Biasa jam berapa dia pulang ke rumah? Jam 6 udah di rumah ya? Biasa jam 6 udah pulang. Hingga kini, polisi masih berupaya memburu pelaku pembunuhan sadis ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Polresta Bandar Lampung menetapkan status tersangka terhadap seorang wanita muda yang diduga menculik anak berumur 6 tahun. Polisi masih mendalami motif tersangka melakukan penculikan. Polresta Bandar Lampung menetapkan tersangka kasus penculikan anak kepada seorang wanita muda berinisial S. S yang merupakan warga asal Palembang, Sumatera Selatan, ditangkap warga dan keluarga korban di sebuah lokasi travel di kawasan Gunung Sari Tanjung Karang Pusat, Lampung. Kepada polisi, tersangka berdalih perbuatannya bukan aksi penculikan. S beralasan mengajak korban sebagai penunjuk jalan pulang ke rumahnya di Palembang, Sumatera Selatan. Kenapa kamu bawa itu? Alasannya kenapa? Saya mau pulang ke Palembang, Kak. Terus kalau dibawa anak itu? Dia kan tahu arahnya ke stadion. Berapa lama kamu bawa? Kamu bawa kemana aja dia? Dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Namun dari keterangan yang didapat polisi, korban sempat diiming-imingi untuk belanja mainan serta dipaksa tersangka ikut pulang ke kampung halamannya. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian yang dikenakan korban. Dikarenakan pelaku mengaku habis kecopetan, kemudian istri orang tua korban merasa iba, ibu korban merasa iba, kemudian membantu pelaku untuk dibawa ke rumahnya dan menginap selama 3 hari. Kemudian setelah itu pelaku membawa anaknya berjalan-jalan sehingga awalnya tidak ada kecurigaan dari orang tua korban. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pasal 83 KUHP tentang aksi penculikan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya sudah bergabung bersama kami Ibda Lia Fani Karen, Kanit PPPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Selamat sore Ibda Lia Fani. Selamat sore, Mbak. Baik, Bu Lia Fani, apakah sudah diketahui motif dari pelaku melakukan penculikan? Berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan, kami sudah menemukan modus dari tersangka, yaitu ingin menebus HP yang digadaikan dan untuk biaya untuk kembali ke Palembang. Artinya pelaku ini berencana meminta uang tebusan kepada keluarga korban? Betul sekali. Berapa uang tebusan yang ingin diminta kepada keluarga? Belum sempat ada perkataan untuk menebus berapa, akan tetapi tujuannya memang untuk agar supaya bisa menggadai HP seharga gadainya seharga 200.000. Sudah berapa kali pelaku melakukan aksinya? Berdasarkan keterangan pelaku, baru kali ini pertama kali. Alasan di mana dia meminta tolong untuk mencarikan alamat, itu seperti apa penyelidikannya, Ibu? Berawal dari pada saat pelaku mengajak jalan-jalan tersangka, pelaku mengajak jalan-jalan korban, kemudian pelaku beralasan bahwa korban tahu jalan untuk kembali ke Palembang, seperti itu. Kemudian pelaku membawa ke Bakahuni, kemudian menggunakan travel kembali ke stasiun untuk berencana untuk perjalanan lanjutan ke Palembang bersama korban. Menurut keterangan dari korban, kenapa korban mau melakukan hal tersebut?
Korban sempat diiming-imingi untuk membeli es krim di warung, kemudian diberikan uang oleh pelaku. Artinya pelaku ini sudah mengenal korban dan keluarganya ya Bu ya? Betul, 3 hari sebelum pelaku membawa korban, pelaku bertemu dengan orang tua korban, kemudian pelaku mengaku bahwa mengalami musibah, kemudian orang tua korban merasa iba dan membawa pelaku ke rumah dan diinapkan selama 3 hari di rumah. Dan terjadilah pada hari Minggu itu pelaku membawa anak korban. Sudah ada keterangan dari pelaku akan didagangkan atau dijual kemana anak ini? Tidak dijual atau didagangkan, hanya untuk menebus saja di orang tua korban. Kondisi korban saat ini seperti apa Ibu Liavani? Kondisi korban saat ini sehat dan sudah kami lakukan penelitian sosial dengan dinas sosial terkait, Mbak. Bagaimana dengan keluarga korban? Apakah ada kontak yang dilakukan dengan pelaku? Tidak ada sama sekali, tidak ada kekerasan dan tidak ada penganiayaan sama sekali baik dari pelaku maupun dari pihak korban. Sudah berapa lama pelaku membawa korban, Ibu? Dari pagi sampai malam hari, di stasiun, kemudian kami amankan di Mapolresta Bandar Lampung. Ada tindak kekerasan yang ditemukan mungkin? Dalam hasil pemeriksaan kami tidak ada kekerasan. Baik, Ibda Liavani, bisa diceritakan bagaimana kemudian pelaku ini berhasil ditangkap akhirnya? Pada saat pelaku bergerak menuju stasiun, ada pihak keluarga dari korban menemukan ada pelaku dan korban di stasiun Tanjung Karang. Kemudian kami dari Satreskrim Polresta Bandar Lampung bergerak menuju stasiun dan mengamankan pelaku ke Mapolresta Bandar Lampung. Baik, terima kasih Ibda Liavani Karen, Kanit PPA Polresta Bandar Lampung sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Anju Sore. Sebelumnya penculikan bocah juga terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap polisi sebelum meminta uang tebusan. Dua pelaku diringkus Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan usai menculik bocah 3 tahun saat bermain di depan rumahnya hari Jumat lalu. Dua pelaku memiliki peran masing-masing, satu pelaku sebagai penculik dan pelaku lainnya berperan menyekap korban di rumah kosong. Menutup mata, menutup mulut. Itu anak itu bawa balik. Kamu mana? Bawa balik ke rumah. Usai CCTV penculikan viral di media sosial, para pelaku kemudian melepas korban dengan tangan terikat dan mata tertutup. Korban ditemukan di Jalan Nordin Panji, Sukarame, Palembang, Sabtu dini hari. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti sepeda motor. Itu berjalan kaki sendirian dengan diikat dan mata tertutup. Itu tidak mungkin terjadi, karena kalaupun itu terjadi pasti ada masyarakat yang mengambil. Dengan keanehan seperti itu, akhirnya kami lidik dari mulai orang yang menyerahkan pertama kali kepada petugas Polrestabes Palembang. Setelah kami lidik, kami sepakati, kemudian ternyata sang anak itu disekap di dalam rumah kosong. Sebelumnya, bocah 3 tahun di Palembang diculik menggunakan sepeda motor saat bermain di depan rumah. Rekaman CCTV merekam pelaku membawa korban dengan cara memboncengnya di bagian depan motor. Kakak korban yang berusaha menolong tak mampu mengejar motor pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. 4 kapal tangkapan petugas Bea dan Cukai Batam hangus terbakar. Selengkapnya usai jeda berikut ini.